Kita di siang hari ini masih diberi kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan untuk bersilaturahim kita bersama revitalisasi ekosistem penyiaran di Aula Bangsa Duta Semarang. Perkembangan teknologi kesehatan, hukum belum zero. Di dalam undang-undang kesehatan salah satunya yang masih tertinggal itu adalah pertama kali yang Untak berdiri di Imam di Jalan Seteran Dalam. Konvensional itu satu catatan. Kemudian dampak dari salah satu dampak ya, jadi ATVSI. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Dua, tiga. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu, 1. Juga itu bisa bikin lama juga. Ya, tema ini kita ambil karena sekarang isu utama dari media konvensional ini adalah keberlanjutan, sustainability. Bagaimana ketika masuk ke era multi-platform, ada di pihak sana yang namanya platform digital, bagaimana media penyiaran ini termasuk media konvensional ini bisa berlanjut, tidak malah mati. Nah, karena itu kita ambil tema revitalisasi. Ada yang harus kita tata ulang, ada yang harus kita sempurnakan, ada yang harus kita benahi supaya ekosistem ini jangan saling mematikan. Tapi kalau bisa sama-sama hidup, gitu, sama-sama berkembang. Gitu. Nah, ini yang barangkali perlu diatur. Kalau tidak ada aturan, ini bisa saling membunuh. Ya, dan ini sudah terbukti ketika platform ini masuk era ini. Perangkat hukum kita nggak siap, tergagap-gagap. Undang-undang penyiaran sudah 23 tahun mengatur analog, sehingga ketika masuk era ini udah mulai kita kocar-kacir sekarang, tidak siap. Nah, karena itu kita mengambil tema ini dan kita melaksanakan FGD ini berseri, ya, di beberapa kota, Bandung, kemudian Semarang, dan setelah ini kita akan lanjut besok ke Jogja dengan tema yang berbeda-beda, tapi terkait dengan isu keberlanjutan daripada media konvensional, media penyiaran. Jadi itu poin yang kita ingin masukkan dari para narasumber, dari peserta. Nah, masukan-masukan ini nanti akan kami kompilasi menjadi sebuah masukan resmi kepada Panja Penyiaran Komisi 1 DPR RI. Seperti apa undang-undang penyiaran yang mau kita garap nanti. Yang jadi masalah bagi kita sekarang adalah nanti pilihan, masalah waktu. Karena undang-undang apa yang menjadi pilihan ini ada berkaitan dengan waktu. Apakah undang-undang penyiaran yang akan dimasukkan masalah regulasi platform digital ini, atau di undang-undang ITE, atau kita buat undang-undang baru, undang konvergensi media. Masing-masing punya konsekuensi. Kalau masuk undang-undang penyiaran akan banyak kontraksinya pasti. Dari ulurnya, mulai dari definisi penyiaran. Karena selama ini kita tahu penyiaran itu radio, televisi gitu. Nanti kalau masuk undang-undang ITE, wah ini kan masalah konten, maksudnya itu masalah teknis. Jadi kalau yang paling benar itu ya sebenarnya kalau waktunya itu undang-undang apa konvergensi media. Tetapi masalah waktu. Karena kalau buat undang-undang baru akan butuh waktu yang panjang. Nanti kita keburu makin parah ini situasi gitu kalau tidak segera. Seberapa dirugikannya Pak media konvensional dengan hadirnya platform digital ini? Ya, salah satu faktor penting dalam keberlanjutan itu adalah pendapatan. Ya, nah pendapatan kita adalah dari iklan. Satu-satunya pendapatan itu dari iklan. Itu yang paling dominan. Nah, ketika ada pemirsa mulai atau masyarakat mulai shifting, beralih, ya mau tidak mau ini akan berdampak juga ke Indonesia. Dan situasi makin berat ketika ekonomi kita secara keseluruhan juga bermasalah. Jadi para pengiklan juga menurunkan budget iklannya, tetapi dia shifting beralih kepada media digital. Kalau persentase penurunannya sampai berapa? Pernah sampai menyentuh angka 40%, itu tinggi sekali. Itu makanya tidak heran kalau sekarang terjadi PHK di mana-mana di media-media gitu, termasuk media televisi. Gitu. Karena memang penurunannya luar biasa gitu. Ini dampak ekonomi kita juga yang ya sedang sakit juga ekonomi kita sekarang ini gitu. Baik-baik saja. Kita ketemu tamu-tamu agung kita,
para mass media yang siang hari ini berkumpul bersama dalam rangka revitalisasi tentang ekosistem penyiaran. Undang-undang sudah lama, tadi apa dan Pak Ketua Umum sudah sangat lama kan begitu. Butuh pembaharuan, butuh masukan apa yang harus kita lakukan. Maka alhamdulillah UNTAD menjadi ketepatan kami atas lembaga. Terima kasih dan luar biasa atas perhatian pada UNTAD untuk bersama-sama menyangkuyung apa yang harus kita lakukan dan kerja tentang perubahan undang-undang penyiaran ini kan begitu. Sehingga kami selaku rektor saya lagi terima kasih yang luar biasa atas tamu-tamu kita, anak-anak muda, orang cari berita yang selalu memberikan informasi yang tadi selalu mengakukan nilai-nilai kebenaran menjadi nilai kebiasaan. Bukan nilai kebiasaan kebenaran, tapi nilai-nilai kebenaran itu yang utama. Di barangnya, di ucap bener kan itu. Ini prinsipkan. Mungkin yang perlu diperhatikan atau diperbarui di undang-undang penyiaran. Nah, sekali lagi ini bukan bukan pakar saya. Kami hanya melihat begini loh. Apa yang disampaikan Prof. tadi tentang iklan tadi. Apa disampaikan Pak Ketua tadi bahwa televisi swasta itu akan hidup dengan baik apabila iklannya banyak kan begitu. Tetapi di satu juga akan menyampaikan informasi yang sangat menyejukkan, menyenangkan kan begitu. Itu harapan masyarakat kan begitu. Mari bersama-sama kita lihat, kita simak apa yang dilakukan oleh para pemburu berita kan begitu. Dia akan memberikan yang terbaik, tapi ada wujudnya, ada barangnya itu loh maksudnya, ada sumbernya. Nah ini yang menjadi pembelajaran kita, ayo kita simak bersama apa yang terjadi di sekitar kita. Dan itu diberitakan oleh media, masing-masing media punya slogan yang berbeda-beda. Seperti Kompas TV, Indosiar punya tagline yang berbeda dalam rangka memberikan berita yang terbaik pada masyarakat. Tapi Bapak setuju apabila media platform ini yang berbasis internet juga diatur melalui undang-undang penyiaran? Betul Bu, bahwa kita hidup itu ada aturan. Harus ada regulasinya Bu. Kalau tidak diatur susah kita kan begitu. Maka bagaimana kita menghormati kebijakan undang-undang yang nanti akan ditetapkan. Bahwa kebijakan itu intinya adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Kalau itu mengatur kinerja berarti kita tunduk pada aturan, betul nggak? Jangan melawan arus tentang undang-undang. Tapi bagaimana kita menyikapi tentang undang itu dengan baik dan benar tadi. Artinya media sosial tetap harus diatur. Betul Pak. Tidak asal bebas, tidak ada orang bebas Pak. Tapi ada regulasinya yang mengatur. Kalau tak ada aturan berarti seperti binatang di hutan itu Pak, kemana boleh. Tetapi kita dibolehkan begitu. Bahwa kita dan Anda berjenengan ada satu-satunya untuk selalu bergotong royong menyatukan yang sama. Kalau ada sesuatu hal yang dirembuk ya dirembukkan begitu. Apa toh? Kan begitu. Konsisten kita untuk hidup bersama adalah tadi menyatukan bersama tentang kehidupan bersama.